kita lihat di akun-akun gosip, netizen pada komen, kalau gue jadi orang tuanya, kaki anak gue patah, gue minta kaki anaknya juga, ya kan. Terus ada netizen juga yang bilang ya wajar lah, karena kan Laura juga sudah dibuat lumpuh, sekarang meninggal gitu. Ya wajib lah ganti rugi sekian-sekian. Menurut Tante bagaimana? Kalau sebenarnya gini, meninggalnya kalau dibilang kecelakaan dia lumpuh, sebenarnya aku sendiri jadi tanda tanya, jujur aja. Sekarang kalau dibilang meninggal karena kecelakaan, ini perlu juga aku ini tegaskannya. Kalau memang mereka yakin bahwa dia meninggal karena kecelakaan, sekarang aku tanya, jadi tanda tanya, kok sekarang secepat itu dikremasi, dibuang, ini ada apa? Kalau dia bilang sebenarnya kalau memang mereka yakini bahwa Laura itu meninggal karena kecelakaan, karena lumpuh, jangan langsung dibakar, dikremasi, tinggal dulu, tinggal dulu, biar kita cek ulang, benar nggak? Kan sudah diawetkan kan bisa. Gitu, ini secepat mungkin langsung dikremasi, besoknya langsung lagi buang abunya. Ini ada apa? Kan gitu, dihilangkan semuanya. Gitu. Jadi gimana menurut Tante? Ya seharusnya kalau memang dia yakini bahwa meninggalnya Laura karena lumpuh atau karena kecelakaan itu, kalau menurut saya, kalau memang mereka yakini, Laura jangan dulu dikremasi. Tapi kan sebelum Laura meninggal, Laura sempat dibawa ke rumah sakit. Ya artinya kan kalau memang dibawa ke rumah sakit itu kan katanya kan lumpuh. Nah sekarang yang itu ini kan lagi tidak ada, lagi gencar-gencarnya untuk ini. Harusnya jangan dulu, biar kita cek ulang. Kan waktu itu kan dia belum meninggal, ini karena meninggalnya, sekarang kan itu. Nah coba jangan dulu, biar kita cek ulang, benar nggak dia meninggal karena itu. Nggak lakukan, demi Allah saya nggak lakukan. Untuk apa? Kalau memang dia saya Laura sekarang stop ngarang cerita supaya dia juga tenang di sana. Semakin dia ngarang dan semakin tersiksa. Kasihan. Tante baru sedih nggak pas tahu Laura ternyata sudah tidak? Sedih, jujur aja, apalagi waktu dikremasi saya sedih melihat dia. Pada dasarnya Laura orangnya baik. Kalau maunya Gaga di penjara, ya pasti dia di penjara. Jadi nggak usah khawatir. Tapi stop. Kiril, kali ini aku kedatangan tamu. Ini mamanya Gaga. Terima kasih banget mamanya Gaga udah mau aku tanya-tanya di sini. Karena buat aku kalau kita mau tahu berita itu harus dari dua sisi ya, nggak boleh dari satu gitu. Betul. Supaya tahu gimana sih kejadiannya, apa sih yang terjadi gitu ya Tante ya. Nah, pertanyaan pertama dari aku, ini pertanyaannya semua aku ambil dari Google yang sudah ada di Google. Baik. Jadi nggak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Nah, pertanyaan pertama, apakah ibunya Gaga pernah menggunakan ATM dan memakai uangnya Laura? Tidak sama sekali, tidak pernah aku memakai ATM Laura. Memakai uangnya Laura aku nggak pernah sama sekali. Seperti yang aku katakan tempo hari waktu di media, bahwa saya tidak pernah menggunakan ATM Laura aku maupun memakai uangnya. Logikanya gini loh, dia bilang aku pakai ATM-nya dalam keadaan dia tidak sadar. Loh, dari mana aku bisa pakai dalam keadaan orang tidak sadar? Kan kalau misalnya aku pakai ATM berarti aku tahu PIN dong. Dari mana aku tahu? Kan enggak. Tapi katanya Gaga tahu PIN-nya Laura. Lah, hari itu kan Gaga sudah, dan itu dia kan sama Gaga bahwa memang betul Gaga yang ambil dan atas persetujuan Laura loh. Terus di rumah sakit. Jadi pada saat Tante tiba di rumah sakit, Laura itu memang dalam keadaan tidur. Tapi begitu dengar suara Tante, dia bangun. Dia bilang, aku nggak apa-apa kok Tan, gitu. Aku nggak apa-apa kok Tan. Tapi aku nggak banyak komen waktu itu karena aku shock juga ya lihat dalam kondisi kayak gitu. Karena Laura yang lebih parah lukanya. Laura itu dia sebenarnya kalau kita lihat luka enggak, tapi dia itu apa ya, kayak lecet. Jadi ini nih biru banget, jadi kegores terus ininya kegores. Kalau kayak luka parah gitu enggak kelihatan saat itu. Enggak. Kalau di kepala sini itu memang lecet, jadi yang harus dibedahin kayak dokter kemarin bahwa luka robek dengan lecet ini beda loh. Kesannya kan beda. Kalau robek berarti dia
dijahit. Harus ada jahitan. Harus ada jahitan. Kalau dia hanya lecet, berarti kan kegores. Hanya tergores. Kegores kan gitu, iya nggak? Jadi yang tante lihat saat tante datang pertama kali ke rumah sakit itu jam berapa? Kejadiannya kalau nggak salah subuh ya? Kejadiannya subuh, aku ditelepon Gaga itu sekitar jam 6.39. Oke. Setengah 7 lah ya. 7 pagi. Setengah 7 pagi, tapi kebetulan waktu itu tante kan pagi ya, namanya ibu-ibu di rumah ya. Jadi di rumah aku nggak dengar, jadi sekitar jam 9-an itu baru aku lihat, agak-agak ada apa gitu. Terus dia pelan-pelan cerita, Mam, aku di Melia, Melia ada apa? Terus pelan-pelan dia cerita, aku kecelakaan. Jadi pada saat tante waktu itu langsung jalan, langsung ganti baju. Terus kebetulan kan rumah sakit Melia dengan rumahnya tante kan dekat, jadi langsung buru-buru ke sana, ke rumah sakit. Begitu tante sampai di sana, Laura itu dalam keadaan tidur tutup mata. Terus dia dengar suara tante. Waktu itu dia bilang, aku nggak apa-apa kok Tan, gitu. Aku nggak apa-apa kok. Oh iya. Tapi tidak banyak, aku nggak banyak komentar hari itu, belum, karena ya Gaganya juga kayak shock banget ya. Jadi Gaga tuh duduk di samping Laura gitu, di rumah sakit. Gitu. Saat itu di rumah sakit ada siapa aja? Ada tante, Laura, ada Gaga. Tante, Laura, bapaknya Gaga, sama ada Biring, ada sopir saya waktu itu juga ada. Oh, sudah ada bapaknya Laura juga di situ? Belum. Oh, bapaknya Gaga. Oh, bapaknya Gaga. Kalau bapaknya Laura itu siang. Siang baru datang. Siang baru datang karena memang pada saat itu tante bilang, biar tante yang hubungi orang tuamu. Aku bilang begitu kan, biar tante yang hubungi orang tuamu ya. Dia bilang nggak usah Ten, nggak usah, nanti aja. Kata Laura, nanti aja gitu. Aku saat itu saya nggak, karena kenapa saya langsung harus menghubungi orang tuanya, nggak mau ngambil resiko kalau ada apa-apa. Jadi harus ada orang tuanya kan gitu. Tapi dianya bilang nggak usah dulu. Nah pas ada ya kira-kira itu tante mungkin setengah jam lah di situ ya, sekitar setengah jam itu dia minta pulang. Lauranya jadi dokter yang jaga hari itu, dia bilang ini nggak apa-apa, boleh pulang. Nah Laura juga mengiyakan mau pulang. Dia bilang biar istirahat di rumah aja, maksudnya di rumah Gaga. Dia istirahat di rumah aja, nanti baru di rumah baru dia kontak mamanya, mama papahnya, kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, Gaga, bapaknya Gaga waktu itu bayar 5 juta, terus kita pulang keluar. Ternyata pas sampai itu yang pakai kartunya? Belum. Oh, okay. Itu belum pakai kartunya. Nah pas kita Laura itu sudah didorong keluar di lobi rumah sakit ya, UGD, udah didorong keluar. Pas mau diangkat naik ke mobil, dia bilang kesakitan. Jadi aku bilang, kalau begitu balikin, saya nggak mau ngambil resiko, balikin ke dalam, jadi saya dibalikin ke dalam ke UGD. Lalu saya bilang mending dirawat. Jadi waktu itu karena kita juga nggak bawa dompet, waktu itu nggak bawa uang, hanya bapaknya Gaga, dan dia sudah bayar itu yang pertama. Akhirnya Gaga bilang sama Laura, pakai ATM-mu dulu ya. Iya, itu ngangguk, iya gitu. Jadi Gaga pergi ke bayar ke kasir untuk deposit kamar, karena kan ya rumah sakit sekarang kan kalau tidak ada deposit nggak bisa. Tapi itu yang awal pertama bayar 5 juta itu dari bapaknya Gaga itu pakai ATM atau pakai uang cash? Pakai ATM-nya itu bapaknya Gaga. Pakai ATM bapaknya Gaga? Iya. Berarti bawa duit dong tante sebetulnya? Aku nggak, bapaknya Gaga yang waktu itu, kalau aku sendiri nggak bawa. Bapaknya Gaga waktu itu sempat pergi? Iya kan sama-sama pergi. Kalau dia kan jalan bawa dompet, kalau aku kan lari. Kenapa nggak pakai uang bapaknya Gaga tante saat itu? Itu kan pakai ATM-nya bapaknya Gaga, bukan ATM-nya Laura. Yang 5 juta kan? Iya, yang 5 juta. Setelah itu kan harus bayar deposit. Nah setelah itu kan bayar deposit kamar, gitu. Kenapa nggak pakai uangnya Gaga, papahnya Gaga lagi? Nggak ada kali, nggak cukup. Oh, nggak cukup duit. Sudah nggak cukup, gitu. Jadi kan waktu kamar kan harus dibayar 8 juta deposit kamar. Jadi selesai di deposit itu, Laura langsung dibawa ke kamar. Setelah sampai di kamar, suster di sana bersihkan dia, kan ngambil VIP waktu itu. Suster ambil ini, dibersihkan. Lalu tante keluar cari roti.
Pas tante di Holland itu Gaga telepon, Mam ini orang tuanya Laura udah datang. Orang tuanya Laura udah datang, ya udah akhirnya tante balik ke rumah sakit. Cepat ketemu bapaknya, mamanya. Lalu tante bilang, Pak, mohon maaf dengan kejadian ini. Aku bilang, saya minta maaf, Pak, mohon maaf dengan kejadian ini ya. Terus bapaknya bilang, Mbak, no problem, ya anak muda gitu. Seperti itu. Jadi aku nggak nyangka kalau sampai sejauh ini seperti itu. Ya, saya udah minta maaf sebelumnya. Setelah itu kan akhirnya Laura dirawat. Jadi karena dia merasa kesakitan di belakangnya. Ya, dia merasa kesakitan, akhirnya dirawat. Jadi waktu itu langsung diimbus. Dicek nggak sama dokter saat itu pas dia bilang dia sakit? Dicek nggak sama dokter belakangnya, badannya, semuanya? Itu waktu itu belum sempat dicek. Jadi dibiarin aja. Jadi hanya diimpus aja sambil nunggu dokter saraf kalau nggak salah, karena katanya waktu itu dia lagi berangkat ke Australia gitu, Nah itu hari Senin baru datang. Nah aku nggak ngikutin yang itu. Nah pas hari keempatnya itu baru dia dapat rujukan itu ke MRI. Di Bogor gitu. Kok MRI-nya jauh sekali di Bogor? Lah itu dia kan dokter yang di Melia yang iniin gitu. Bukannya di rumah sakit harusnya ada MRI, Katanya nggak ada. ronsen. Katanya nggak ada. Jadi harus di MRI di Bogor. Di Bogor, di Sentul. Oh, setelah di MRI? Setelah di MRI 1 hari kemudian itu langsung dirujuk ke Mayapada. Pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit ke Mayapada. Lalu di Mayapada tuh yang agak lumayan lama karena kan sempat operasi. Apa kata dokternya setelah di MRI? Kata dokternya yang aku dengar itu waktu itu dari Gaga, tulang ekor dari sini tuh ada bergeser. Kalau kaki kan, mohon maaf kan, almarhumah kan lumpuh, akhirnya tidak bisa jalan. Sebenarnya kalau dia bilang itu nggak ada loh yang patah. Tidak ada yang patah di kaki, itu nggak ada yang patah, cuma dia bingung. Menurut dokter itu saraf besar yang ada di belakang karena sini. Di tulang ekor itu. Iya, di tulang ekor itu ada pergeseran. Jadi di waktu itu juga bapaknya bilang ada pergeseran. Makanya tadi juga ya ada ini sih di jangsa kata patah leher kan. Kalau patah leher kan berarti nggak bisa ngomong dong, nggak bisa gerak apa-apa gitu ya. Gitu. Hasil ronsen itu ada nggak tante? Hasil ronsen mana? Ronsen waktu Laura di MRI, terus akhirnya sampai ininya orang tuanya yang pegang. Orang tuanya pegang. Iya, orang tuanya sampai pegang. akhirnya pindah ke Mayapada, dioperasi kan? Iya, dioperasi. Jadi kita sebenarnya kalau di Mayapada waktu itu yang mamanya sendiri ngomong bahwa dokter bilang operasi ini sebenarnya 1001 yang bisa ini. Nah waktu yang selamat. Iya, jadi saya bilang, loh, saya sempat ngomong sama mamanya, loh, kalau memang dia sudah 1001 yang bisa sembuh, kenapa dilakukan? Iya kan? Tapi karena mungkin bapaknya kali yang minta, ya saya nggak tahu. Operasi apa itu tante, kalau boleh tahu? Operasi apa ya hari itu? Perbaikan tulang atau apa? Itu yang aku kurang paham, karena saya kalau waktu di Mayapada itu tante tidak tiap hari ke sana. Hari ini datang, besok enggak, besoknya selang-seling lah kan, karena lumayan jauh. Tapi Gaga selalu ada di sini. Gaga 24 jam. Tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas. Kalau di Melia aku tiap hari karena kebetulan dekat rumah. Oke. Seperti itu. Nah, apakah tante ini mau sembunyikan Laura di rumah tante sendiri pada saat habis kecelakaan? Enggak, itu bohong. Saya juga baru kaget aja dengar kalau dibilang saya mau sembunyiin Laura di rumah. Artinya coba mikir, nggak dalam keadaan seperti itu aku mau sembunyi, masuk akal nggak? Enggak. Jadi itu bohong kalau dia bilang aku mau sembunyi. Enggak sama sekali. Jadi itu beritanya dari mana tante? Tiba-tiba kok ada? Saya juga ada tahu. Tiba-tiba kok ada informasi seperti itu. Kalau Laura mau saya sembunyi, enggak sama sekali. Apa untungnya di saya? Resiko banget lah buat saya kalau saya sembunyiin. Ya.
sangat beresiko dong. Ada apa-apa anaknya orang, siapa mau tanggung jawab kalau aku sembunyiin? Gitu. Ya, betul-betul. Iya, untuk apa saya sembunyiin? Bohong itu. Ini kan Laura juga pernah ada di konten aku sebelumnya. Iya. Terus aku sempat tanya sama mamahnya juga kan. Terus mamanya bilang katanya Laura itu kecelakaan di pagi hari, tapi mamahnya baru tahu di sore hari. Dia bukan sore hari, siang. Siang. Siang itu dia itu kalau nggak salah saya lupa, itu yang saya lupa pas sekitar jam 1 apa jam 2 atau jam 12 dia tiba. Lupa, aku lupa. Aku juga banget. mungkin lupa ya. Mohon maaf kalau aku salah. Aku lupa apakah siang atau sore ya waktu itu bilangnya. Dia 4. Oke. Di sana kayaknya kita naik di sana. Iya loh, itu dari jangan lari lah, lari kalian. Jangan lari lah, tunggu aku. Oh, gogol ako kay na sapato na pating itu mita. Ano foto na ka? Ano foto na hapon? Ay foto na baca dan bahan ka na. Ay ko sa foto dia Ma'am Lenti, Ma'am Santi. Dan foto dia dekat apa itu? Biar aku yang lihat Pupu supaya Ma'am Santi foto itu baik-baik. Aduh. Wih, terang loh. That is Sam. Oh, kakak lagi muka. Ya. Duduk ke belakang ya nanti. Ya, Wih, magor lolo mi. Magor lolo mi. Nih, magor lolo pa din foto nih, magor pa ngene nih. Mana kang foto ng kawad sa bando